sambil saya tunggu semuanya silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat sore. Ya, saya tunggu sampai semuanya duduk. Sambil saya minum dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu mungkin yang mau minum juga silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Yang mau makan permennya sekarang juga boleh Bapak Ibu. Jangan nanti waktu sudah firman baru Bapak Ibu makan permennya kresek-kresek terus nggak dibagi-bagi gitu ya. Oke, sambil saya tunggu semuanya. Silakan duduk di depan kosong. Ya, sambil saya tunggu semuanya silakan duduk di depan. Depan kosong, jangan buka kursi lagi di belakang ya. Ayo, pemenang itu duduknya semua di paling depan, oke? Nah, oke. Silakan semua duduk paling depan. Saya tunggu lagi yang belum. Sambil bisa dipersiapkan PowerPoint-nya. Oke, sudah semua? Ya. Bapak Ibu sambil yang mau minum boleh minum, yang mau makan permen silakan makan permennya, tapi buang sampah pada tempatnya ya, supaya mungkin tidak ngantuk. Sambil dibuka Alkitabnya, disiapkan, HP-nya disimpan. Oke, sudah semua? Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini jangan bosan-bosan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika sore hari ini kita akan belajar lagi sebuah kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana hidup Ayub yang berkemenangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari Kamis lalu kita sempat sedikit belajar tentang bagaimana hidup Ayub itu bisa berkemenangan. Bagaimana hidup Ayub itu seperti lagu tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai akhir kau dapati aku tetap setia. Orang yang setia itu adalah orang yang berkemenangan ya. Jadi Bapak Ibu kalau tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan juga tentang Ayub, kalau sore hari ini kita belajar lagi tentang Ayub ya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu membagikan informasi buat kita, jangan diganti-ganti. Membagikan pelajaran buat kita ya. Membagikan pengertian buat kita. Nah, kalau kita mengimaninya, kita mengamininya, apa yang dialami di dalam firman Tuhan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kalau firman Tuhan mengatakan kehidupan Ayub diubahkan 2 kali lipat, dibalikkan 2 kali lipat, kita juga percaya pada sore hari ini. Itu bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar pelajaran, kita juga percaya bahwa firman Tuhan juga akan mengubahkan kehidupan kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yang kasih tahu kanan kirinya, kita lebih daripada pemenang. Kembali ke PowerPoint, tidak usah diganti-ganti kemana-mana, karena saya nggak akan lari kemana-mana. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi pagi ya kita belajar bahwa Ayub itu di bagian akhir kehidupannya, ya dia itu menjadi orang yang berkatnya dikembalikan 2 kali lipat. Kita buka sama-sama di dalam Ayub pasal yang terakhir. Ayub pasal yang terakhir, ayat yang ke-10. Ya, Ayub pasal yang terakhir ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, buka Alkitabnya ya, supaya Bapak Ibu bisa melihatnya, buka Alkitab Bapak Ibu. Ayub 42 ayat yang ke-10 lalu dikatakan di situ apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah apa? Ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini garis bawah yang ini Bapak Ibu, apa? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Senang ya Bapak Ibu kalau hidupnya diubahkan atau dikembalikan 2 kali lipat? Ada amin kalau hari ini mobilnya 2 jadi 4 ya, gitu kan ya. Ayub kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi pertanyaannya pada sore hari ini, coba slide selanjutnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada sore hari ini, jangan dirubah-rubah slide-nya. Oke, apakah yang menjadi tolak ukur orang hidup berkemenangan? Apakah tadi dikatakan di situ apa? Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu? Apakah ini yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Coba kita renungkan.
Apakah berkat Tuhan itu, apakah hidup berkemenangan itu tolak ukurnya? Oh, diberkati 2 kali lipat. Oh, hewannya kalau dulu 10 sekarang jadi 20. Oh, kalau misalnya dulu hartanya sekian, sekarang jadi sekian. Apakah itu yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau hari ini yang menjadi tolak ukur orang-orang beriman, yang menjadi tolak ukur anak-anak muda, yang menjadi tolak ukur orang-orang Kristen pada hari ini. Kalau tolak ukurnya adalah berkat Tuhan, kacau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu berarti ada yang harus dibenahi di dalam cara berpikir kita. Ukurannya bukan uang Bapak Ibu, meskipun butuh duit, meskipun hidup itu butuh uang. Tapi kalau tolak ukurnya adalah uang, kalau tolak ukurnya adalah berkat yang seperti itu, kacau cara hidupnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kacau cara berpikirnya. Kalau kita mau belajar, jangan diganti-ganti PowerPoint-nya. Kalau kita mau belajar di dalam Ayub pasal pertama sampai yang ke-42, yang bercerita tentang Ayub diberkati itu sedikit sekali. Hanya 7 ayat. Hanya Ayub 42 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Artinya apa ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Untuk memberkati seseorang dengan berkat materi, bagi Tuhan itu terlalu gampang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu percaya enggak Tuhan kita itu kalau mau memberkati kita secara materi itu gampang enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jadi poinnya daripada kitab Ayub ini Bapak Ibu, kalau ditanya, kitab Ayub ngomongnya tentang apa ya? Jemaat Surya Kebenaran kalau ditanya orang di situ, jangan jawab begini, oh Ayub dulunya orang saleh. Kemudian hidupnya diproses dan pada akhirnya kehidupannya diberkati Tuhan 2 kali lipat. Tidak salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita menjawabnya seperti itu atau kalau kita berpikirnya seperti itu, bisa salah motivasi kita Bapak Ibu. Karena apa? Tolak ukurnya bukan uang, tolak ukurnya bukan berkat 2 kali lipat. Sekali lagi meskipun butuh. Ada amin Bapak Ibu? Meskipun butuh, anak sekolah, saya kemarin berapa hari lalu ke dokter bersama istri saya, ya kan. Begitu ke dokter, ngomong, tes ini biayanya segini. Terus kemudian minggu depan lagi suruh tes lagi, biayanya segini. Istri saya bilang dalam hati begini, di sini duit tok ya. Kalau nggak ada duit gimana? Tapi jangan bingung, jangan khawatir, ya. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan, buka pintu, asalkan hidup kita ini mau diubah, mau dipimpin oleh Tuhan menjadi orang yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi poinnya di dalam kitab Wahyu ini apa yang kita mau belajar? Slide selanjutnya, apa yang menjadi tolak ukur orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Jadi Tuhan tuh kepinginnya bagaimana? Hidup berkemenangan itu tolak ukurnya bagaimana? Menurut Tuhan, menurut Allah pada waktu itu, tolak ukur orang yang hidup berkemenangan ada di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ apa? Karena ia tahu jalan hidupku, ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini loh yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Persoalan itu hanya kendaraannya. Diuji itu hanyalah kendaraannya. Tetapi tujuannya Tuhan mau supaya kehidupan Ayub yang katanya dulu saleh, yang dulu katanya baik. Tetapi Tuhan mau mengubah kehidupan Ayub lebih murni lagi. Supaya apa? Timbul seperti emas. Apakah hanya Ayub saja? Tidak. Rencana Tuhan bukan hanya untuk Ayub. Rencana Tuhan juga untuk istrinya. Rencana Tuhan juga untuk anak-anaknya. Ada saat dikatakan ada malaikat bersorak-sorak ketika apa? Satu orang dimenangkan. Tuhan tidak punya rencana hanya dalam kehidupan Ayub saja. Sebagai kepala keluarga, istrinya juga masuk dalam rencana Tuhan. Anak-anaknya juga masuk dalam rencana Tuhan. Itu pada awalnya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan bilang Mazmur pasal yang ke 127. Mazmur 100 yang ke-33.
Di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan dinyatakan. Karena apa? Tuhan punya rencana bukan hanya untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi rencana Tuhan untuk seluruh kehidupan keluarga Ayub. Dan pada malam hari ini, rencana Tuhan itu juga untuk jemaat yang ada di tempat ini. Bukan hanya untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi seluruh jemaat yang ada di tempat ini yang percaya katakan amin. Tuhan mau kita menjadi lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya? Tuhan mau memurnikan kehidupan kita dulu. Tuhan mau memurnikan kehidupan saya dulu. Tuhan mau memurnikan kehidupan Bapak Ibu dulu. Supaya apa? Menjadi pribadi yang berkemenangan. Hari ini kita butuh loh Bapak Ibu. Pikiran yang berkemenangan, mental yang berkemenangan, karakter yang berkemenangan. Semua harus menang di dalam segala hal. Kalau enggak kena masalah ini, kena masalah itu, kalah. Kita hari ini butuh semua yang harus menang. Cara berpikir kita bagaimana? Harus menang. Menghadapi masalah ini bagaimana? Menghadapi pergumulan ini bagaimana? Hati kita juga harus menang. Nah Ayub, Tuhan mau dia, anaknya, istrinya harus menang. Ayo pada malam hari ini, Bapak Ibu punya mental. Saya harus jadi orang Kristen yang berkemenangan. Ngomong dalam hati, 1, 2, 3. Saya harus menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Siap dibakar Bapak Ibu? Siap dibakar? Supaya apa? Ini yang gak enak. Dibakarnya itu, iya saya siap berkemenangan. Seperti emas, tapi siap dibakar enggak? Apa yang hari ini jadi pergumulan Bapak Ibu? Itu adalah kendaraannya Tuhan. Untuk apa? Bawa Bapak Ibu untuk menjadi orang yang berkemenangan. Kita mau belajar sedikit sambil kita sedikit memberikan, kita mendengar informasi, kita sambil belajar dan remai firman Tuhan pada sore hari ini. Supaya firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Dikatakan Ayub 1 ayat yang pertama, jangan diganti slide-nya. Ayub 1 ayat yang pertama dikatakan di situ apa? Dikatakan di situ ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Slide selanjutnya dikatakan di situ ada orang di tanah Uz, orang itu saleh dan jujur. Apalagi yang kurang dari Ayub? Ngapain lagi kalau orang sudah saleh? Ngapain lagi kalau orang sudah jujur? Mau diuji apa lagi toh? Tuhan ini mungkin kalau orang bilang, kalau orang Sumba itu bilang hey, Tuhan ini ada-ada aja loh. Orang sudah baik mau diapakno lagi gitu loh. Orang sudah gak kurang apa-apa lagi mau diapakno lagi. Jemaat Surya Kebenaran ini sudah baik. Ibadah hari Minggu pagi, sore. Ikut doa pagi. Setiap hari Sabtu ikut bungkus-bungkus nasi. Kurang apa lagi? Yang percaya katakan amin. Yang percaya Jemaat Surya Kebenaran semuanya baik-baik katakan amin. Ayub ini kurang apa lagi? Tapi yang ngomongkan manusia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat yang pertama di situ kan jelas dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Itu yang ngomong manusia. Oh ia takut akan Allah. Oh itu yang ngomong manusia. Oh dia menjauhi kejahatan. Iya itu yang ngomong manusia. Berdasarkan penilaian orang. Makanya ditulis, dilihat, iya Ayub itu ternyata kalau ngomong sama dia itu orangnya jujur apa adanya. Andre itu kalau diajak ngomong itu senyum terus loh. Tapi yang tahu kan istrinya. Selalu saya bilang, istri saya kalau bilang, Andre kalau di hadapan ibu-ibu is the best deh pokoknya. Andre itu pokoknya terkenal orangnya senyum, ya, enggak suka marah. Tapi di luar situ ada yang tahu Bapak Ibu, Andre suka banting pintu, misalnya begitu. Andre mungkin suka ngomong kasar, bukan maki-maki loh Bapak Ibu. Andre mungkin kalau orangnya jengkel no. Siapa yang tahu? Sama juga di dalam kehidupan Ayub. Di dalam hatinya lubuk yang paling dalam, mungkin Ayub orang yang baik. Mungkin Ayub orang yang saleh. Tapi Matius 5 ayat yang ke-48, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah
Sempurna. Sempurna di sini bukan berarti orang yang nggak pernah buat dosa sama sekali, nggak pernah buat salah sama sekali. Tapi sempurna yang ada di dalam kitab Ayub ini yang artinya apa? Orang yang sudah dewasa. Orang yang dewasanya secara penuh. Orang yang bertumbuhnya secara utuh. Maksudnya apa? Di dalam setiap kehidupan itu ada perubahan. Meskipun perubahannya bertahap demi bertahap, perlahan demi perlahan, tapi ada perubahan di dalam hidup. Kita ikut Tuhan itu kan tujuannya berubah. Saya tidak tahu apa yang harus diubah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau sampai Ayub mengalami seperti ini, berarti Tuhan masih ngomong, Yub, ada yang perlu diubah nih dalam hidupmu. Nanti kita mau belajar apa yang harus diubah di dalam kehidupan Ayub. Sampai detik ini Ayub gak ada salah apa-apa. Hari ini kita juga harus introspeksi diri. Saya ikut Tuhan 30 tahun, 40 tahun. Mungkin dulu pernah dari gereja sini, pernah dari gereja sini. Hari ini mungkin saya awalnya gereja di sini. Kira-kira hidup saya ini Tuhan sudah rubah atau belum ya? Yang dulunya emosian apakah tetap emosian? Yang dulunya hidupnya jahat sama istri atau sama suami sekarang masih jahat atau enggak? Yang dulunya cerewet sekarang masih cerewet apa enggak? Yang dulunya kalau hanya butuh orang tok baik sekarang apa enggak? Sekarang dicek masih ada apa enggak? Nah Tuhan ini mau berproses di dalam kehidupan Ayub. Bukan hanya Ayub, sekali lagi di dalam kehidupan istrinya, di dalam kehidupan anaknya. Ini yang menjadi rencana utama Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Jadi kitab Ayub ini bukan hanya cerita Ayub diproses karena dia saleh, dia ditambahkan 2 kali. Bukan hanya itu. Rencana Tuhan yang utama di dalam kehidupan Ayub. Tuhan mau jadikan Ayub lebih baik lagi. Kita dengar firman Tuhan mungkin setiap minggu mungkin firman-Nya ada yang sudah berulang kali. Tapi tujuannya satu Bapak Ibu, menjadikan kita lebih baik di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan. Karena firman itu tujuannya apa? Menjadikan kita lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau mau ngomong Bapak Ibu, di dalam kitab Ayub bahasa Inggrisnya, orang itu saleh dalam bahasa Inggrisnya ditulis di situ itu perfect, complete. Complete ngapain harus dirubah? Berarti Tuhan mau lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, hari ini jangan berkata, aku sudah baik kok. Enggak Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu baik, iya. Bapak Ibu hari ini benar, iya. Tapi ayo, setiap hari harus lebih baik. Setiap hari harus lebih baik di dalam segala hal. Di dalam segala hal setiap hari harus lebih baik. Kalau kita punya prinsip itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah. Setiap hari engkau gak kerasa Tuhan bawa engkau naik. Tuhan bawa engkau naik meskipun tidak ada jalan. Ayub ini lihat ketika dia dihancurkan, habis hartanya, habis anaknya. Bapak Ibu pernah mikir enggak? Dari mana Ayub bisa mendapatkan kembali? Oke lah kalau anak karena istrinya masih tetap. Tapi Bapak Ibu gak pernah mikir Bapak Ibu apakah tidak berpikir? Ayub dapat dari mana lagi ya kekayaannya itu? Jalan mana ya? Kok bisa Ayub dapatkan kekayaan itu? Mungkin dia sudah tua, laule, bahasa sekarangnya mungkin pensiun. Tapi dari mana Ayub bisa dapatkan kekayaannya itu kembali? Kalau bukan daripada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Yaitu Ayub mau ngikut. Tuhan bawa dia semakin hari lebih murni, semakin hari lebih baik, semakin hari lebih baik. Dia ikut rencananya Tuhan. Meskipun di luar sana orang berkata, Ayub perfect. Ayub komplit, paket komplit, mantu idaman kalau mungkin masih muda. Nah kita sekarang mau lihat, saleh, baik. Saleh yang seperti apa? Kadang ada orang hanya berkata begini, iya dia orang saleh. Nah, kita cuma taunya saleh itu baik. Nah kita mau lihat di dalam slide selanjutnya, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya buka ayatnya, Bapak Ibu juga bisa buka Alkitabnya supaya Bapak Ibu ingat mungkin ya di mana Petrus gitu ya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan, dikatakan di situ, justru karena itu
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah ini kita mau lihat, ini yang dimaksud saleh. Bukan hanya oh ya saleh takut akan Tuhan, oh dia baik. Nah kita sekarang mau belajar lebih dalam. Mungkin ini seperti seakan-akan oh ngapain kita belajar begini. Firman Tuhan tuh bisa menginformasi buat kita bisa belajar, kita bisa merenungkan sambil kita mengintrospeksi diri. Kita mau lihat salehnya Ayub ya. Yang pertama tadi dikatakan iman. Ya kalau tentang iman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan gak usah bingung. Ayub itu imannya sama Tuhan luar biasa. Saya percaya jemaat surya kebenaran, imannya sama Tuhan, percaya. Yang percaya katakan amin. Apakah Bapak Ibu hari ini masih ragu akan Tuhan? Masih ragu Tuhan bisa menyembuhkan? Masih ragu Tuhan bisa menolong? Saya percaya jemaat surya kebenaran tidak ada yang ragu dengan kuasa Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu tidak ragu dengan kuasa Tuhan, ayo datang terus cari Dia. Jangan tinggalkan Tuhan, belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Imannya Ayub ini luar biasa Bapak Ibu. Imannya Ayub ini luar biasa. Ketika dia sakit, istrinya ngomong, hei kutukilah Tuhanmu. Ayub bilang apa? Masa kamu mau terima yang baik, terus ketika kamu terima yang tidak baik, kamu mau mengutuki Tuhan. Berarti imannya Ayub luar biasa. Saya berdoa. Imannya jemaat surya kebenaran luar biasa. Tapi bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Istrinya berkata apa? Oh, kutukilah Tuhanmu. Anaknya kalau beriman, dia akan pasti lebih menggunakan hari-harinya untuk beribadah. Tapi Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya setiap hari? Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pesta, happy. Kemana hari ini anak-anak Bapak Ibu? Kemana hari ini cucu-cucu Bapak Ibu? Apakah pesta atau datang beribadah? Ini yang Tuhan mau berproses di dalam kehidupan Ayub. Oh Ayubnya udah baik. Tapi gimana istrinya? Gimana anak-anaknya? Itu tugas Ayub. Tuhan mau proses. Itu orang saleh itu tandanya apa? Beriman sama Tuhan. Yang kedua, orang saleh itu dikatakan di situ mempunyai kebajikan, punya moral, punya karakter yang baik. Nah, Ayub karakternya baik. Ayub moralnya baik. Tapi lihat anak Ayub bagaimana? Dikatakan anak Ayub 1 yang keempat dan ayat yang kelima. Saya baca ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di mana? Di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub moralnya baik. Ayub karakternya baik. Tapi anaknya suka hura-hura. Ayub mungkin sudah negur Bapak Ibu. Mungkin dia sudah negur gaya otoriter. Mungkin dia sudah negur gaya halus. Kan hari ini kan macam-macam negurnya. Kalau yang di luar tuh terkenal negur gaya VOC. Nah, Bapak Ibu, do you know VOC? VOC itu orang Belanda. Kayak zaman dulu, kalau saya misalnya nakal, ya, kalau saya nggak mendengar, Bapak saya suruh pergi ke ruangan kecil di sebelah rumah, bukan di sini, di rumah yang lama, disuruh lepas sendal, di situ banyak semut merah, kamu berdiri di situ, angkat kakimu. Itu namanya gaya VOC. Ya kan? Atau mungkin yang gaya sekarang, dengan lemah lembut dan sopan santun, sambil dielus dadanya, katanya Bapak Alek.
Nak, jangan nakal toh. Ya toh? Jangan kurang ajar, jangan pesta-pesta terus sambil dielus-elus kepalanya. Bapak Ibu, negur macam gitu tuh ada untung ruginya semua. Kalau negur zaman saya dulu gaya VOC, kalau nggak ada Tuhan, hari ini mungkin kita jadi lebih jahat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi karena ada Tuhan, kita tahu setiap teguran mendatangkan kebaikan. Kalau negur yang gaya zaman sekarang, kalau anaknya nurut, oh iya Pak, iya. Tapi kalau nemu model kayak Ayub ini gimana anaknya? Sampai bapaknya nggak kuat, bapaknya cuma hanya bisa ngelus dodo. Duh anakku iki rek. Keras kepala. Makanya Bapak Ibu, kalau didik anak sejak kecil, jangan ngenteni wis tuwek. Kata Bapak Gembala tadi pagi, nek wis tuwek, wis oleh gelar, ya selamat buat Hendrik ya. Yang kemarin sudah selesai sidang wisuda ya. Sedikit lagi jadi S1 dia. Selamat buat Hendrik. Sampai mana tadi? Nah, jangan sampai negur anaknya ketika sudah ada S1-nya, S2-nya, S3-nya. Sudah punya rumah 1, rumah 2, rumah 3. Nah ini kan anak-anaknya sudah punya rumah sendiri. Mau dia cari, mau dia dapat dari papanya, mau dia mungkin kerja sendiri. Tapi pada poinnya, Ayub sudah gak bisa bilangin dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayub sudah gak bisa bilang dia. Tuhan pun juga mungkin ketika sudah mau ngomong negur, ya, bocai. Apa yang terjadi? Ya kita gak tahu rencana Tuhan. Anaknya 10-10 hilang semua. Caranya antik-antik. Ada yang ketiban rumah, ya, ada yang tiba-tiba ada orang datang kemudian dibunuh. Makanya tidak boleh keras kepala. Anaknya Ayub keras kepala. Makanya sekali lagi, didiklah sejak kecil. Kalau orang keras kepala, tangan Tuhan tangan manusia nggak bisa turun tangan Tuhan yang turun tangan. Nah tapi ini sebuah pelajaran. Anaknya keras kepala, get out. Dari mana? Dari bumi Bapak Ibu. Anaknya Imam Eli, diomongin bapaknya, padahal bapaknya pendeta. Ojo dipikir anak pendeta itu baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak saya nemu, ya. Ojo dipikir anak pendeta baik-baik. Kalau anak hamba Tuhan ya pasti baik gitu ya. Kalau cuma anak pendeta yang gak pernah dididik, saya punya teman banyak anak pendeta, mursal kabeh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Katanya Bapak Alik itu mursal, gak tahu bahasa apa itu. Kalau Bapak Gembala bilang murakbal gitu ya. Jangan dipikir baik semua. Anaknya Imam Eli Hofni Pinehas, get out dari bumi. Oke, lanjut lagi dikatakan di situ apa? Pengetahuan. Pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya. Oh kalau ini Ayub jangan ditanya. Saleh dia Bapak Ibu. Jemaat Surya Kebenaran semuanya saleh. Oh aminnya keras. Kemudian di situ lagi apa? Penguasaan diri. Enggak emosian, enggak hawa nafsuan, enggak ngamuan. Nah kalau ini Jemaat Surya Kebenaran bagaimana? Amin. Amin. Jemaat Surya Kebenaran sabar-sabar semua. Yang gak sabar tuh istrinya Ayub Bapak Ibu. Ngamuan. Makanya waktu jatuh miskin ya ngamuk dia sama Tuhan. Gak bisa ngontrol emosinya. Sampai keluar perkataan seperti itu. Orang yang bisa ngontrol emosi pasti gak mengeluarkan kata-kata yang, ayo di sini siapa yang suka ngomong kata-kata yang sembrono. Bertobat pada malam hari ini. Terpancar. Kalau orangnya suka emosian biasanya kalau ngomong gak kekontrol. Mau dari Astrol, Poki, siapa lagi? Yang punya peliharaan di sini semua disebut. Tapi Ayub ini baik loh. Dia bisa nguasain diri. Ketekunan, ya, kesabaran dan konsisten, bertahan dalam iman. Oh, Ayub jago. Jemaat Surya Kebenaran jago. Kemudian apa? Saleh. Sikap hidup beribadah. Wah, ini kalau beribadah gimana? Kalau muji Tuhan sungguh-sungguh apa enggak? Kalau datang beribadah telat apa enggak? Ini perlu Bapak Ibu hari-hari ini, mohon maaf. Kadang seringkali ibadah jam 4 kita datang jam 4 lebih 4 kurang 5 gitu kan ya. Padahal sore, kalau pagi masih bisa dimengerti Bapak Ibu. Bangun itu berat.
Tapi kalau sore itu kadang mulai. Ibadahnya mulai bolong-bolong. Itu saleh. Nah ini kemudian lagi dikatakan di situ kasih persaudaraan. Nah kalau jemaat surya kebenaran gak usah ditanya. Kalau kasih persaudaraan tuh rela setiap Sabtu pagi meluangkan waktunya untuk bungkus nasi. Sampai ada yang bahasanya gini, oh saya kalau Jumat malam gak tidur, saya ngapain, goreng. Masa? Itu upahnya daripada Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, upahnya daripada Tuhan. Tapi ada masalah di dalam kehidupan Ayub. Mungkin kalau kita melihat hubungannya Ayub sama istri ini kurang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau misalnya hubungannya Ayub sama istri ini baik, tentunya Ayub akan terus mengajari dia setiap hari, setiap saat. Dia akan mengajarkan. Mungkin nama istrinya Siti gitu ya. Karena menurut orang namanya istrinya itu Siti Rahma, Bapak Ibu. Betul apa enggak saya enggak tahu gitu ya. Bisa namanya Siti Rahma, bisa namanya Jacqueline ya, enggak tahu siapa itu Jacqueline ya. Ya. Kalau misalnya dia ngajarin, pasti dia akan ngomong, "Ma, Tuhan Yesus itu baik loh, Ma. Ma, kalau kita menghadapi persoalan, pergumulan, itu Tuhan punya rencana loh." Sambil mamanya dielus-elus kepalanya. Ayo Bapak Ibu suami istri, siapa yang tiap malam ketika sudah pulang beraktivitas semua, duduk atau tidur bersama di ranjang, istrinya atau suaminya kepalanya dibelai-belai, "Ma, ya apa kabarmu hari ini, Ma? Ya apa, Ma? Mama sehat? Ya apa, Papa mau dipijetin enggak?" Atau Bapak Ibu mungkin di atas tempat tidur Bapak Ibu TikTok. Ih, istriku wis tuwek. Iki sing muncul di TikTok ini mudah-mudah loh. Goyang-goyang. Parahnya sekarang Bapak Ibu bukan hanya laki-laki, perempuan juga begitu Bapak Ibu. Ini laki-laki lihat sini, ih seger. Lihat suamiku, senep. Ada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih fokus, berita politiknya apa ini ya? Ternyata ini uangnya triliunan ya. Coba ikut duitnya jadi duitku kabeh. Emasnya itu, tidak ada komunikasi sama istrinya. Istri juga sibuk sendiri. Ya kan? Ada yang mungkin istrinya, "Loh ini demi suami loh. Aku masak dari pagi sampai malam." Nah, macam-macam kalau ini Bapak Ibu, enggak usah dibahas. Tapi enggak ada komunikasi di situ. Sehingga kelihatan Ayub sama istrinya ini oke lah cuma Bapak Ayub, Ibu Ayub. Tapi mereka satu sama lain enggak ada ikatan mungkin. Ngomongnya sampai kutukilah Allahmu. Nah, tapi dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita mau lihat, kita dari sini lihat ya, ternyata Ayub itu salehnya seperti itu. Nah, kita bagaimana? Dari 7 poin ini bagaimana? Kita ada lemah yang di mana? Apakah di penguasaan diri atau kita mungkin lemahnya di ketekunan? Ayo, hari ini kita ubah. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Ketika poin selanjutnya dikatakan di situ, nah ini ketika waktu itu Ayub menghadapi persoalan demi persoalan sampai dikatakan tragis. Ini kelihatan di situ ya. Oke. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, dikatakan di sini, "Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan apa? Bibirnya. Yang kita mau belajar. Di balik tekanan demi tekanan kehidupan Ayub, mulutnya tidak pernah mengeluarkan satu kata pun yang buruk tentang Tuhan. Tetapi istrinya, makanya ada istilah suami itu diuji ketika diberkati, ketika dalam posisi yang tinggi. Istri atau perempuan itu diuji ketika di dalam posisi yang rendah. Nah, di tempat ini istri Ayub gagal. Ya memang ada alasannya untuk pahit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Ayub sama sekali dia tidak ada kepahitan di dalam kehidupannya. Tapi istrinya pahitnya luar biasa. Padahal berkat itu kan daripada Tuhan.
Tetapi begitu pahitnya dia sampai dia ngomong sama Ayub, kutukilah Tuhanmu. Ini yang kita mau belajar pada malam hari ini tentang kehidupan Ayub. Rencana apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan Ayub? Ayub orang yang tidak jatuh di dalam kepahitan. Dikatakan ketika Ayub tidak ada kepahitan, dia mau terima, ini loh rencana Tuhan. Dia gak mau balas dengan kata-kata yang jahat, dia tetap setia. Tapi istrinya lihat mukanya sampai begitu marahnya itu, sampai kelihatan giginya itu Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kutukilah Tuhanmu, sampai dia mau berontak. Kemudian apa? Dia kehilangan imannya dan apa? Punya putus asa di dalam kehidupannya. Orang kalau dikuasain kepahitan, hidupnya putus asa, hidupnya berontak. Tapi Ayub, lihat, dia menang atas kepahitan. Dia tidak kecewa sedikit pun. Hari ini kalau mungkin kisah Ayub dijatuhkan di dalam kehidupan kita, dihadapkan dengan kehidupan kita mau pahit apa enggak sama Tuhan? Kita mau kecewa enggak sama Tuhan? Slide selanjutnya. Inilah bagian Ayub ketika dia harus menang atas kepahitan. Tapi kita mau cek, Ayub ini benar-benar kepahitan apa enggak sih? Apakah hanya dengan tadi dia enggak komplain sama Tuhan, berarti Ayub enggak kepahitan? Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub itu juga ada kepahitannya loh. Oke, menghadapi istrinya dia tidak ada kepahitan. Tetapi kita lihat di dalam kisah selanjutnya, coba slide selanjutnya. Nah, ternyata Ayub itu juga mengalami kepahitan, bukan dia enggak mengalami kepahitan. Ayub 10 ayat yang pertama dikatakan di situ apa? Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam apa? Kepahitan jiwaku. Ternyata Ayub ya pahit, bukan enggak pahit. Nah, sekarang pertanyaannya pada malam hari ini, pahit itu dosa enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Seringkali kan kita dengar istilah, oh orang itu kepahitan, oh orang itu kepahitan. Sekarang saya tanya, kepahitan itu dosa enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kepahitan itu bisa terjadi di dalam semua orang. Ya, kepahitan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang dan menurut saya tidak dosa. Sampai di sini terlebih dahulu. Kenapa? Kepahitan itu muncul karena apa? Kekecewaan. Oh, Tuhan, saya sudah saleh. Saya sudah melayani Engkau. Saya sudah berkorban. Saya hari Jumat mungkin sampai enggak tidur saya melayani Engkau. Saya hari Minggu mungkin harus mengeluarkan biaya yang besar untuk beribadah. Tapi kok hari ini kenapa keadaannya begini? Pahit. Ya toh? Kepahitan itu juga bisa terjadi karena apa? Kebencian terhadap seseorang. Jadi jangan asal ngomong, oh itu dia kepahitan sama saya. Oh itu dia kepahitan sama saya. Loh, kepahitan itu bisa terjadi karena apa? Dia benci sama seseorang. Loh, orang itu yang waras Bapak Ibu. Enggak asal serta-merta tiba-tiba benci orang itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin tiba-tiba saya benci dengan Bu Andreas tanpa ada sebabnya. Betul? Jawabnya banter ke biasanya tanda-tanda. Jadi semua itu ada alasannya. Bisa juga kepahitan itu karena apa? Merasa enggak dapat perlakuan yang adil. Orang itu kok rasanya lebih disayang. Kok saya kok enggak disayang? Kok orang itu lebih diperhatikan? Kok saya enggak diperhatikan? Dan ini hal-hal yang sering kita temui. Enggak hanya sekedar teori Bapak Ibu. Ini sering kita temui. Jadi kepahitan sampai di tahap ini enggak berdosa Bapak Ibu. Karena apa? Kita manusia. Dicubit masih sakit. Sampai tahap ini. Kepahitan itu enggak berdosa. Dan Ayub juga mengalaminya. Aku pahit jiwaku. Aku sudah baik sama Tuhan sudah saleh. Tapi kok Tuhan buat seperti ini? Anakku mati, istriku seperti ini. Meskipun istrinya tidak mati. Kenapa istrinya enggak mati? Kalau saya boleh berpikir, Tuhan tidak mau orang hidup itu istrinya berapa Bapak Ibu? Istrinya 2. Tuhan enggak mau orang itu hidup nambah. Karena ada orang berkata, oh tidak dilarang dalam Alkitab orang boleh nambah istri. Hati-hati. Enggak ada ayatnya. Nah, ini pemikiran yang salah. Makanya itu menurut penilaian saya. Kenapa kok istrinya enggak mati?
Kenapa kok istrinya nggak meninggal? Tuhan izinkan Ayub hidup sampai akhir dengan istrinya. Jadi setialah dengan istrimu baik buruknya. Nah, bagian yang kedua, setiap orang itu punya alasan untuk kepahitan. Jadi nggak dosa Bapak Ibu ya. Namun dikatakan kepahitan itu menjadi dosa ketika sudah apa? Dibuahi. Ketika engkau kepahitan, kau nggak datang gereja. Karena apa? Aku kepahitan sama orang itu. Aku nggak suka sama orang itu. Itu dosa. Kepahitan itu jadi dosa ketika engkau nggak suka sama orang itu, engkau ambil pisau, engkau tikam dia dari belakang. Itu dosa. Kepahitan itu jadi dosa ketika engkau nggak suka sama seseorang, ya. Engkau mulai berkata-kata yang nggak baik, engkau mulai buat jahat di mana-mana. Itu menjadi dosa. Tapi Ayub, slide selanjutnya, Ayub nggak mau hidup terikat oleh kepahitan itu. Ayub waktu itu pahitnya apa Bapak Ibu? Ya, oke, dia pahit hidupnya sama Tuhan karena apa? Mungkin jiwanya pahit. Tapi ada lagi hal-hal yang membuat Ayub pahit. Ayub dibuat pahit oleh siapa? Perkataan dan perbuatan teman-temannya. Nah ini Bapak Ibu, coba lihat ya. Kitab Ayub itu dari pasal 1 sampai pasal 42 itu kebanyakan ceritanya tentang apa? Pembicaraan Ayub, pembahasan Ayub dengan teman-temannya. Ada 3 temannya di situ ya. Yang pertama Elifas ya. Ini sambil Bapak Ibu bisa belajar, bisa informasi. Ya, Elifas nuduh Ayub. Ya, apa? Kamu loh hidup menabur kejahatan. Hidup berbuat dosa. Nah, kali ini kamu harus menuai. Ya kan? Itu di situ ada ayatnya, ya Ayub 4 ayat yang ke-8, seperti yang telah kulihat, mereka yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan menuai hal yang sama juga. Jadi Ayub ini dituduh nih sama Elifas. Makanya kamu jangan buat jahat, kamu buat jahat, kamu tuai nih kejahatan. Anak-anakmu juga buat jahat, kamu tuai nih kejahatan. Ayub marah, aku benar di hadapan Tuhan. Kenapa kok kamu tuduh-tuduh aku seperti itu? Ada lagi Bildad. Bildad ini ngomong, Yub, kamu itu orang fasik. Ya, Ayub 8 ayat yang ke-13, begitulah kesudahan semua orang yang melupakan Allah. Harapan orang fasik akan hilang. Nah, Ayub dituduh nih sama Bildad. Yub, kamu orang fasik. Yang terakhir, ya Sofar, menuduh Ayub karena apa? Munafik. Ayub gak mau mengakui kesalahannya. Ini yang paling sering kali kita jumpai. Ada orang nih, misalnya ketika menghadapi hal yang gak enak. Ya, orang itu mungkin merasa aku benar-benar saja. Tapi mungkin ada orang bagaimana datang, kamu salah, kamu salah. Nah Bapak Ibu, bukan berarti tidak boleh menegur. Kalau kita melihat Elihu pun juga menegur. Kita lihat ya di situ ya, itu yang 3 orang, Elifas, Bildad, Sofar itu tua-tua semua itu Bapak Ibu. Dan memang kenyataannya pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang tua. Elihu ini anak muda. Tapi bukan berarti tidak boleh menegur. Elifas, Bildad, Sofar, mereka ini negur terus, enggak mandek-mandek gitu. Bapak Ibu, bukan berarti enggak boleh negur. Tegurlah, ingatkan boleh, bukan enggak boleh. Tetapi setelah memang ditegur, diingatkan, memang enggak terjadi apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan. Orang itu hari ini butuh dikuatkan Bapak Ibu. Bukan butuh apa? Dihakimi. Kalau sudah betul, dikuatkan. Tapi kalau salah, diluruskan. Kalau salah nggak diluruskan itu dosa Bapak Ibu. Tapi kan kadang seringkali ada manusia yang sudah salah, diingatkan tambah marah, bukan tambah berbalik. Seperti anak-anaknya Ayub, sudah diingatkan, diajarin, bukannya bertobat tambah bikin pesta terus, diterusno gitu loh. Ada orang yang hari ini mungkin pahit, diingatkan, ayo berbalik, bukan tambah untuk berbalik lebih baik, tambah dipanasno, tambah digetno. Jangan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayub gak mau dikuasai oleh roh kepahitan. Kepahitan ini bukan sekedar benci itu, enggak, ini roh yang mengikat. Kalau Ayub hidupnya dikuasain kepahitan terus, gak bisa dia mengalami berkat Tuhan. Nanti kita lihat, kenapa saya bilang menang atas kepahitan. Ayub ini kenapa bisa diberkati Tuhan 2 kali lipat? Karena dia menang atas kepahitan ini. Lihat,
Ternyata bagaimanapun manusia itu ada salahnya. Elihu bilang apa di situ? Elihu menegur dengan hikmat, ya. Apa yang dia tegur? Di dalam Elihu menegur itu di dalam Ayub pasal yang ke-37, ya, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ya. Coba kita buka supaya kita enggak salah. Ayub pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Ayub 32 ayat yang kedua. Lalu marahlah Elihu bin Barahel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena apa? Ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Elihu negur nih sama Ayub. Oke Yub, kamu memang gak salah apa-apa. Tapi jangan kamu merasa dirimu lebih betul daripada Tuhan. Jangan merasa dirimu itu gak ada salah apa-apa. Manusia itu pasti ada salahnya. Tapi kalau engkau merasa dirimu benar, sudah. Inilah Bapak Ibu, cara berpikir rohani. Ketika mungkin ada orang-orang yang menekan engkau terus, bukan menguatkan engkau, sudah, jangan kau kepahitan sama mereka. Jangan kau bereaksi salah. Diam aja, bersyukur. Semua itu ada waktunya. Hari ini mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau ada dalam keadaan yang tidak baik. Dan kau sudah mengoreksi dirimu. Oh, aku benar-benar saja. Kalau mungkin Tuhan izinkan, ada orang mungkin yang menegur engkau, gak habis-habisnya, gak apa-apa Bapak Ibu mengingatkan. Tapi mungkin dengan perkataan yang tajam. Jangan engkau sakit hatimu. Tetap tenang, sudahlah, aku terima teguran yang baik. Ini yang Ayub akhirnya dia sadar. Setelah Ayub ditegur Elihu, lihat Ayub langsung diam. Ayub gak jawab apa-apa lagi. Tapi ketika dia dituduh oleh Elifas, Bildad, Sofar, Ayub pasti ngelawan. Tapi ketika dia diingatkan oleh Elihu, oh iya. Sudah, sejak saat itu dia diam. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh saling mengingatkan. Mintalah hikmat Tuhan di dalam mengingatkan, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan. Kita pun sendiri kalau mungkin menghadapi hal seperti Ayub, kalau diingatkan, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau sudah merasa dirimu benar, orang mau berkata apa, emang gua pikirin. Nanti biar tunggu waktunya Tuhan. Ya, biar tunggu waktunya Tuhan untuk apa? Untuk menolong kita. Satu contoh lagi. Hari ini kita mau jadi teman yang seperti apa? Itu pilihan kita. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Yang menegur dengan kasih dan menguatkan, atau menegur dengan kedagingan kita, dengan pola pikir kita sendiri. Kita pun jadi pilih orang yang mana? Mau ditegur atau keras hati? Atau kita mau ditegur kita cuma iya tapi kita simpen kepahitan? Atau kita mau, oh ya Tuhan terima kasih buat teguran ini, dan tidak menyimpan kepahitan sama sekali. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita ada di pilihan yang benar, kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Mungkin juga seperti Daud, slide selanjutnya. Mungkin kalau Daud ini, dia menang juga atas kepahitan. Atas kepahitan apa? Mungkin dia diperlakukan tidak adil. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ceritanya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu, Daud sudah diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ya dikatakan di situ, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hari ini Bapak Ibu gak usah pikir yang lain, jaga hatimu, jangan sampai ada pahit. Kalau hatimu tidak ada pahit, engkau cocok sama Tuhan. Kalau hatimu cocok sama Tuhan, tadi pagi kan kita dengar Bapak Gembala ngomong apa, ya kan? Saya cocok hati dengan anak saya. Oh, apa yang Bapak Gembala punya, ya kan? Kamu mau pakai mobil yang mana? Pakai mobil ini, pakai karena apa? Hatinya cocok. Kalau hari ini Bapak Ibu hatinya cocok sama Tuhan, apa yang Tuhan punya? Apa yang Tuhan miliki? Ini bukan ngomong di awang-awang Bapak Ibu. Apa yang dia punya? Dia juga akan pakaikan dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud. Daud mungkin pada waktu itu ya, dia kurang cocok mungkin di pemandangan ayahnya. Mungkin dilihat Daud iki cilik, kerucil, ya kan? Kemerah-merahan.
ya mungkin jadi apa ya, mungkin jadi model kayak, jadi artis kayak. Beda sama kakak-kakaknya yang lain. Kakak-kakaknya yang lain itu apa? Wah, badannya tegap, badannya tinggi. Tapi Tuhan gak melihat itu. Makanya dikatakan Daud itu selalu menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan melihat apa? Hatinya, dan itu terbukti Bapak Ibu. Dan itu terbukti. Hari ini, malam hari ini, buktikan hatimu dengan hatinya Tuhan itu cocok. Tapi bagi Daud, ya, Daud itu apa? Daud selalu dinomor belakangkan di keluarganya. Bahkan ayahnya sendiri. Daud mungkin dapat perlakuan yang gak adil. Hari ini orang tua, ya, jadilah orang yang bijaksana. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Ya, karena apa? Namanya anak tetap harus menghormati orang tuanya. Namanya jemaat harus menghormati hamba Tuhannya. Bijaksanalah kita. Nah, pada waktu itu Daud, ya, seakan-akan Daud itu pekerjaannya yang remeh-remeh saja. Kakaknya coba lihat, disuruh perang lawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Coba saya akan buka di sini, Bapak Ibu bisa simak baik-baik. 1 Samuel 17 ayat yang ke 1 Samuel 17 ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Dari sini kelihatan Bapak Ibu, Daud itu disuruh bawa makanan hanya sebagai kode, supaya ngelihat kakak-kakaknya masih hidup apa enggak. Kalau Daud mah cuma disuruh jaga 2 ekor kambing domba, sudahlah pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil lah. Tapi Daud mau kok, dia enggak kepahitan. Disuruh bapaknya kerja yang kecil-kecil seperti itu, dia enggak kepahitan. Dia mau ngerjain apa aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan ketika waktu itu dia disuruh nganter makanan, ya, sama kakak-kakaknya, Daud enggak protes. Bapak kok lebih sayang kakak daripada saya? Bapak kok lebih sayang dia daripada saya? Daud juga gak kepahitan tuh sama kakak-kakaknya. Ketika ayat yang ke-28, ketika Daud sampai ke situ, ayat yang ke-28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Seakan-akan meremehkan Daud. Daud, kamu itu loh cuma apa? Tukang jaga kambing dan domba. Ngapain datang ke peperangan ini? Kepingin kami mati, kepingin dengar berita jelek tentang kami, kan begitu bahasanya. Tapi Daud gak simpan kepahitan. Dia disepelekan oleh papanya, dia disepelekan oleh kakaknya. Bahkan ketika si Samuel panggil, mana anak-anaknya ini? Mana anak-anaknya Isai? Daud apa? Dilupakan. Oh, masih ada satu lagi. Tapi ada di mana? Di ladang. Daud kalau dengar itu, kalau manusia biasa itu hatinya bisa pahit loh Bapak Ibu. Daud ngomong gini, Pak, pekerjaanmu itu loh Pak, bukan perang kan? Pekerjaanmu itu apa? Beternak dan bertani. Ini anakmu yang beternak dan bertani, kau lupakan. Kau lebih pilih apa? Kakak-kakakku. Kalau Daud jahat, mungkin dia seperti itu. Tapi apakah Daud menyimpan kepahitan? Daud sama sekali tidak menyimpan kepahitan. Mungkin Bapak Ibu saudara, kan Daud bisa ngelawan orang tuanya. Daud bisa, Bapak Ibu nggak ada ceritanya ya, anak lawan orang tua, menang anak, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu, jemaat lawan hamba Tuhan, menang jemaat. Enggak, karena apa? Orang tua itu pilihan Tuhan. Hamba Tuhan itu pilihan Tuhan. Pasti dipilih Tuhan, makanya harus bijaksana. Orang tua itu pilihan Tuhan, makanya harus bijaksana. Jadi nggak ada ceritanya anak lawan orang tua, anak menang. Nggak ada ceritanya jemaat lawan hamba Tuhan, jemaat yang menang. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi sama-sama bijaksanalah. Makanya Daud dia nggak simpan kepahitan sama sekali. Mungkin hari ini kalau kita ada di posisi Daud, mungkin kita bisa jengkel, kita nggak terima. Orang tuaku mungkin lebih sayang ini daripada lebih sayang itu.
Ayo malam hari ini, milikilah hati yang bersih. Kalau orang di luar sana saja bisa baik. Suatu saat ada orang yang telepon kepada saya cerita, Andre, ya apa ya, ini sambil curhat ya. Saya ini sebenarnya butuh barang ini. Saya sudah ngomong sama pasangan saya, ngomong sama papamu, saya mau pinjem barang ini. Apa kata papanya? Tidak usah, tidak boleh pinjam. Apa yang dikatakan pasangan? Padahal kamu gak tahu, pasangan saya ini paling sayang sama papanya. Paling sayang, ada apa-apanya, papanya pasti cari anaknya yang ini. Apa yang dikatakan pasangan ini? Wah, saya juga melihat gini, ngenes pasangan saya. Tapi yang dia katakan apa? Ini orang dunia yang tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan orang ini? Mau dipikirin apa? Yang penting kita berbuat baik sajalah. Yang penting jangan ada pikiran buruk dalam kehidupan kita. Yang penting jangan ada hati yang busuk dalam kehidupan kita. Anggaplah ini sebagai apa? Kendaraan untuk Tuhan membawa kita naik. Orang dunia saja berkata seperti itu. Apalagi kita anak Tuhan. Jadi hari ini kalau kita ada di posisi seperti Ayub dan Daud yang seperti ini, belajarlah apa yang dilakukan. Jangan ada pahit di dalam hatimu. Jangan ada benci di dalam hatimu. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Sebelum Ayub mendapatkan berkat yang berkali lipat itu, apa yang Ayub lakukan? Ayub mendoakan teman-temannya itu. Kan Ayub pahit sama mereka, ngapain didoain? Syukurlah kalau kalian gak diberkati Tuhan. Tapi Ayub mendoakan, karena apa? Ayub orang pilihan Tuhan. Jadi ada alasan untuk orang itu pahit. Ayub waktu itu pahit karena apa? Perkataannya yang begitu gak enak. Tapi Ayub mau mengampuni. Setelah Ayub mengampuni, Ayub diberkati Tuhan berkali lipat. Daud mungkin pekerjaannya remeh, cuma bawa makanan Bapak Ibu. Tapi ketika dia melakukan dengan sukacita, gak ada perasaan yang buruk, gak ada hati yang pahit karena dia disepelekan oleh papanya. Dia ketemu apa? Dia ketemu Goliat. Dan setelah dia ketemu Goliat, hidupnya mulai diangkat sama Tuhan. Dari seorang penjaga kambing domba 2 ekor. Dia menjadi apa? Menjadi orang yang dipercaya. Meskipun orang berkata Saul beribu, dia beraksa. Dia gak ada hati yang salah, hati Daud teruji. Ayo hari ini kita koreksi di dalam kehidupan kita. Ada gak pahit di dalam hati kita hari ini? Kecil ataupun besar. Pahit gak salah Bapak Ibu. Tapi ketika pahit itu dibuai, itu jadi dosa. Makanya di bagian yang terakhir, apa yang Alkitab katakan tentang kepahitan? Slide yang terakhir, jangan engkau simpan kepahitan itu, buang. Ibrani 12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Jangan simpan itu akar kepahitan, buang. Kalau akarnya dari awal sudah pahit, nanti buahnya pahit. Karena apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaknya dibuang. Itu yang Tuhan mau. Ayo kita bangkit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ada yang punya kepahitan, baik dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tuamu, anakmu, atau mungkin sesama atau siapapun. Jangan kepahitan itu menghalangi engkau mendapatkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Ini dulu satu. Gak usah ngomong yang lain. Ayub menang atas kepahitan. Dia mau bangkit dan hidupnya dipulihkan. Hidupnya kembali diubahkan. Dia dan siapa? Istrinya dan anak-anaknya yang baru. Biar pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambil mengoreksi hati kita. Jangan sampai sekali lagi ada kepahitan di dalam hidup kita. Biar hidup kita ini mau bersih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.